Ini saya juga ketua Ansor di Bangkalan. Saya juga ketua MDS di jalur Ansor pusat. Ya, jangan dikira saya ini kurang NU. Saya NU banget. Emang boleh NU itu? Iya. NU Pak, kalau bisa kamu ya, kamu kuliti saya ini keluar darahnya hijau saking NU-nya. Oh iya. Tapi Pak, saya tahu, ya, saya itu pernah mondok kepada para kiai, kepada para habaib. Saya tahu karakter beliau-beliau, ya, yang mana selalu mengajarkan persatuan. Tidak pernah itu saya selama ngaji kepada para habaib diajari, oh satu habib lebih mulia daripada 70 kiai. Tidak pernah saya dengar seperti itu, ya. Bahkan yang saya pernah dengar berkali-kali dari guru saya Habib Umar, cerita ya dari seorang habib kakek moyang dari para habaib yang bermarga Al-Idrus, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ini loh, kalau kamu punya pemikiran habaib itu suka merendahkan orang lain, habaib itu memperbudak, habaib itu menjajah, nah, katanya kan sekarang yang banyak ya, habaib itu didatangkan Belanda katanya ya. Ini dengarkan kisah ini ya, ini kisah ini representasi pemikiran para habaib, ajaran para habaib, apa yang mereka ajarkan. Ini kisahnya, suatu ketika anak dari Habib Abdullah ini namanya Habib Abu Bakar Al-Adni mau pindah, mau hijrah untuk berdakwah di kota lain, Aden namanya. Sowan kepada abahnya minta izin, abah saya sudah dewasa sekarang, saya merasa ilmu saya sudah cukup, mau dakwah di tempat lain. Apakah abah mengizinkan? Apa kata Habib Abdullah Idrus? Saya mengizinkan, tapi satu syarat. Apa syaratnya? Ya, kamu bawa ke sini orang yang lebih hina daripada kamu. Kamu silahkan datangkan ke sini orang yang lebih rendah daripada kamu. Oh siap. Akhirnya cari ke pasar ya, cari ke pasar. Di pasar itu ya, ada orang duduk-duduk waktu sholat kok duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, ini kalau kata orang sana, wah ini alamat bukan orang baik-baik ini ya. Sambil ngerokok Pak pinggir jalan. Waktu sholat mau dibawa, mau diajak. Sebelum mau diajak mikir, loh, kata siapa orang ini lebih hina daripada saya? Kata siapa orang ini lebih rendah daripada saya? Iya mungkin saya saja penampilannya baik-baik saja, mungkin orang ini penampilannya aja yang tidak bagus, tapi kan nggak tahu di sisi Allah siapa yang lebih mulia, kita nggak tahu. Di sisi Allah siapa yang lebih baik, kita kan nggak tahu. Akhirnya nggak jadi, udah enggak. Ini bukan, saya bisa jadi yang lebih rendah daripada dia karena merasa diri saya lebih baik, karena saya ujub, karena saya sombong, saya bisa jadi lebih buruk daripada dia. Akhirnya cari kemana-mana, sudah putus asa, nemu anjing. Nah, kata abah saya itu kan tadi bukan cuma manusia yang lebih hina daripada kamu. Nah ini anjing ini najis, ini muhur lato ini. Ini udah mau saya bawa anjing ini ke rumah biar saya diizinkan berdakwah di luar. Ketika mau bawa anjing, mikir, loh, kata siapa anjing ini lebih hina daripada saya? Ya. Kata siapa anjing ini lebih rendah sama saya, lebih rendah daripada saya? Saya sering berbuat dosa, anjing gak pernah berbuat dosa. Saya anjing ini nanti dari kiamat ya gak akan masuk neraka, jadi debu anjing ini ya, gak akan masuk neraka, paling-paling jadi debu di hari kiamat. Sedangkan saya bisa masuk surga ya bisa masuk neraka. Ini berarti gak bener ini anjing ini, justru saya bisa lebih rendah daripada anjing ini. Akhirnya pulang Pak dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, dan dia berkata kepada ayahnya, Habib, ayah ya abah, mohon maaf, saya tidak menemukan satupun manusia atau makhluk yang lebih hina daripada saya sendiri.
Apa kata abahnya? Sekarang kamu layak untuk berdakwah di luar sana. Oh, ini yang diajarkan oleh para habaib, ya. Ini ajaran inti para habaib Ba'alawi seperti itu. Satu pesan Pak yang terakhir ingin saya sampaikan. Guru saya itu sampai sekarang masih saya catat baik-baik pesannya. Habib Umar mengajarkan kepada saya, kamu ya, kepada para santrinya, andaikan kamu itu guru kamu, andaikan adalah pemimpin para wali di zamannya, dan kamu itu melakukan semua kebaikan, ilmu kamu paling tinggi di antara yang lain, kemudian kamu merendahkan satu saja orang Islam, siapapun dia, dari manapun dia, maka itu ya sudah cukup. Dosa merendahkan itu sudah cukup untuk menutupi semua kebaikan yang kamu miliki. Seperti itu, ya. Jadi gak ada itu saling adu kemuliaan satu sama lain, saling adu kehebatan satu sama lain, saling mengeksklusifkan diri satu sama lain. Tidak ada yang seperti itu, ya. Maka dari itu mari, ya, seperti pesan tadi Pak Bupati, jaga persatuan di antara kita, ya. Ini kata lagu itu loh, jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Ini Pak, kita mari, ya, pesan bagi Nabi Muhammad SAW kepada kita, la tahasadu, jangan saling membenci, jangan saling mendengki, wala tabaghadu, wala tadabaru, jangan saling menjauh, wala taqata'u, jangan saling memutus, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, ya. Mungkin para hadirin, ini saja yang bisa saya sampaikan dari hikmah-hikmah acara maulid, acara haul di pagi hari ini. Mudah-mudahan meskipun sedikit bisa barokah dan bermanfaat, amin Allahumma. Terakhir mohon izin Habib, karena saya datang dari jauh-jauh, gak enak kalau gak bawa oleh-oleh, ya. Ini saya mau memberikan oleh-oleh karena saya kesini, mohon maaf, bawa nama Syekhona Khalil Pak, ya. Meskipun saya yang malu, karena antara saya dan beliau itu ya baina sama sumur kalau kata orang zaman sekarang, jauh sekali. Yang ketika panitia nyebar pamflet, ya, Tora Ismail cucu Syekhona Khalil, saya bilang jangan seperti itu, ya, ganti saja, ya. Saya kesini nggak jualan nasab, enggak. Saya kesini nggak jualan keturunan, enggak, ya. Tapi karena saya dianggap termasuk dari zuriyah beliau, ya, ini saya mau ngasih satu amalan dari beliau, oleh-oleh dari acara di tahun ini. Insya Allah siap mengamalkan Bapak Ibu-ibu. Nah, ini amalan. Insya Allah Bapak-bapak Ibu-ibu semangat. Amalan untuk memperbanyak rezeki. Nah, amin Allahumma. Nah, rezeki itu banyak Pak, bukan cuma uang. Rezeki itu kenikmatan, kenyamanan, ya, kesehatan, jodoh, ya. Barangkali bisa dapat jodoh lagi, barangkali, ya. Amin Allahumma. Tak berani ngawin ya Pak. Ini amalan Pak, beliau tuliskan seperti saya katakan tadi. Saya tuh termasuk tim turos Syekhona Khalil, mencari manuskrip karya-karya peninggalan Syekhona Khalil. Ini beliau tuliskan untuk istri beliau. Zikir, ada satu kitab khusus, salah satunya wirid ini, ya, salah satunya wirid ini gampang sekali, simpel sekali, panjenengan baca sebelum masuk rumah, ya, sebelum masuk rumah di depan pintu baca, jangan masuk dulu, baca dulu. Pertama baca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau minimal assalamualaikum, ya. Kalau askur nggak cukup, ya. Itu kalau ada orang. Kalau lagi sepi rumah Bu, suami lagi kerja, anak lagi sekolah, sepi rumah, ganti salamnya apa? Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Hafal ya Bu? Hafal, itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, baca surat Al-Ikhlas, surat Kulhu. Berapa kali Bapak-bapak? Jangan banyak-banyak.
1000 kali saja. Ya, siap insya Allah. Tidur di luar katanya. 1 kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu silahkan masuk. Ingat-ingat, karena ini akan sering dibuat lupa oleh setan. Ingat-ingat ya, amalannya simpel sekali. Salam kulhu masuk. Salam kulhu masuk. Nah, ini kata beliau disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mengamalkan amalan ini maka rumahnya akan penuh dengan kebaikan dan rezekinya akan lancar sampai mili ning omahe tanggane, sampai mengalir ke rumah tetangganya. Amin Allahumma. Nah itu dia ya, saya bertanya-tanya Pak. Yang biasa watak-watak, kadang kita tuh punya watak-watak Wahabi. Mana hadisnya, mana dalilnya, aku gak pernah baca. Ternyata betul ada hadisnya ya, jangan kamu kira para ulama itu gak paham hadis, jangan kamu kira para kiai itu gak paham hadis. Ada hadisnya. Kanjeng Nabi mengatakan, bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an baitihi wa an jiranihi. Ya, barang siapa membaca surat kulhu setiap masuk rumah istiqomah, maka surat tersebut akan mengusir kefakiran dari rumahnya dan rumah para tetangganya. Amin Allahumma. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah dalam tutur kata, dalam sikap, lebih-lebih kepada para habaib, para sepuh, para kiai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.